Kegembiraan liar melintas di wajah Xiao Yan saat melihat simbol aneh di dahi 3000 api yang membakar. Xiao Yan, yang berada dalam keadaan gembira liar, menemukan bahwa segel naga di tangannya berangsur-angsur menjadi panas segera setelah simbol aneh itu muncul di dahi 3000 api yang membakar. Pada saat yang sama, perasaan yang sangat misterius tiba-tiba muncul di hatinya. Xiao Yan merasa tercengang segera setelah perasaan misterius ini muncul. Dia menatap 3000 api yang membakar di depannya, dan dia sepertinya bisa merasakan emosinya. 3000 api yang membakar tumpul sesaat begitu simbol itu muncul, tapi sekali lagi memulihkan kehati-hatiannya saat Xiao Yan merasa terkejut. Pada saat ini, tampaknya telah memahami sesuatu. Kilatan dingin dan sengit tiba-tiba melintas saat menatap Xiao Yan dengan tegas. Simbol di dahinya juga semakin cerah. Hati Xiao Yan terasa dingin saat melihat kilatan sengit yang memenuhi mata 3000 api yang membakar. Dia sadar bahwa dia akan segera berada dalam situasi berbahaya. Seperti yang dikatakan Xian, segel naga ini bekerja dua arah. Jika dia tidak dapat mengendalikan 3000 api yang membakar, dia akan dikendalikan olehnya. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak akan biarkan terjadi terlepas dari apa yang terjadi. Ayo, aku ingin melihat betapa galaknya dirimu. Pada saat ini, hanya satu dari keduanya yang akan bertahan. Xiao Yan bukanlah orang sembarangan. Segera, cahaya ganas melonjak ke matanya. Dia sudah menelan dua api surgawi. Apakah dia tidak bisa menghadapi 3000 api yang membakar ini? 3000 api yang membakar mengangkat kepalanya dan meraung. Segel di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Itu seperti matahari keemasan yang menyilaukan yang telah terbit di wilayah bintang. Setelah pencerahan simbol di dahi 3000 api yang membakar, perasaan misterius di dalam hati Xiao Yan menjadi lebih jelas. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menjadi silau. Dia linglung. Ketika dia muncul lagi, dia berada di ruang yang sangat asing. Ruang ini dipenuhi dengan api ungu hitam, dan Xiao Yan hadir dalam api tak berujung ini. Manusia bodoh! Raungan naga yang marah tiba-tiba ditransmisikan dari api ungu hitam. Angin liar bertiup kencang dan seekor naga yang luar biasa besar perlahan bangkit dari lautan api. Itu berlama-lama di langit saat menyaksikan Xiao Yan, yang berdiri di lautan api. Mata Xiao Yan terfokus pada naga besar di dalam api ungu hitam. Sesaat kemudian, dia menghirup udara panas. Dia jelas mengerti bahwa ini adalah dunia spiritual dari 3000 api yang membakar. Ia ingin mendominasi segel naga dan mengendalikan Xiao Yan dalam prosesnya. Pertempuran jiwa ya. Xiao Yan mengangkat tangannya. Dia melirik telapak tangan yang agak ilusi sementara wajahnya tidak beriak seperti sumur tua. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat membentuk kursi teratai di bawah tubuhnya. Setelah itu, dia duduk bersila. Mata hitamnya yang gelap menatap 3000 api yang membakar di dalam lautan api saat dia tertawa dingin. Binatang, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. 3000 api yang membakar segera mengeluarkan raungan marah. Di bawah raungan ini, api ungu hitam di dalam ruang ini melonjak liar. Setelah itu, mereka melonjak ke arah Xiao Yan dari segala arah dengan momentum yang sangat mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan sangat tenang saat menghadapi serangan liar ini dari 3000 api yang membakar. Pada saat ini, mereka tidak hanya bertarung dengan jiwa mereka, tetapi juga dengan keinginan mereka. Siapapun yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang terakhir. Pelatihan bertahun-tahun ini telah menempa Xiao Yan menjadi gunung ketangguhan dan ketenangan yang tak bergerak. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan mati di tangan siapa jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Api ungu hitam bergegas sebagai penghalang api hijau giok melingkar perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya, api hijau giok berubah menjadi penutup bundar yang melilit tubuhnya. Dia tampak seperti gunung yang tidak bergerak terlepas dari bagaimana api ungu hitam bertabrakan dengannya. Pertempuran yang akan menentukan nasib keduanya baru saja dimulai. Cao Ying dan yang lainnya di ruang kosong yang jauh mengungkapkan wajah-wajah yang dipenuhi dengan kecemasan dan keraguan saat mereka melihat ke kejauhan.
Xiao Yan tiba-tiba menghentikan semua tindakan. Matanya tertutup rapat. Selain itu, hal yang benar-benar mengejutkan mereka adalah naga api ungu hitam di depannya. Pada saat ini, orang yang sangat galak itu telah turun ke dalam keheningan yang aneh. Tubuhnya telah muncul di udara. Jika beberapa kekuatan hidup tidak dipancarkan dari tubuh orang dan naga, kemungkinan orang lain akan bertanya-tanya apakah keduanya tiba-tiba kehilangan nyawa mereka. Apa yang terjadi? Cao Ying merajut alisnya saat dia bertanya dengan lembut. Mereka tampaknya telah mengubah metode bertarung mereka. Saya bisa merasakan Xiao Yan melakukan manuver kekuatan spiritual yang sangat besar. 3.000 api yang membakar juga menunjukkan beberapa aktivitas di area ini. Saya pikir itu harus menjadi pertempuran jiwa. Dan Chen dengan lembut berkata di samping. Pertempuran jiwa? Ekspresi Cao Ying sedikit berubah saat mendengar kata-katanya. Seseorang hanya bisa terlibat dalam pertempuran jiwa jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat tertentu. Namun, pertempuran semacam ini terlalu sengit. Jika seseorang ceroboh, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dapat terjadi pada jiwa seseorang. Selain itu, bahkan mungkin menyebabkan kekuatan spiritual seseorang secara bertahap melemah. Oleh karena itu, bahkan beberapa ahli sejati dengan kekuatan spiritual yang kuat tidak berani terlibat dalam pertempuran jiwa. Namun, tidak ada gunanya khawatir sekarang. Mengganggu salah satu dari mereka pada saat ini akan menghasilkan serangan balik. Hasilnya akan sangat serius. Kita hanya bisa menunggu sampai berakhir secara alami, kata Dan Chen. Cao Ying mengerutkan kening. Namun, dia tidak bisa memikirkan solusi. Yang bisa dia lakukan hanyalah diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Ketika kelompok Cao Ying menemukan kondisi aneh Xiao Yan dan 3.000 api yang membakar, Mu Gu dan yang lainnya juga merasakannya. Mereka langsung kaget. Meskipun mereka tidak menyadari mengapa Xiao Yan tiba-tiba terlibat dalam pertempuran jiwa dengan 3.000 api yang membakar, mereka mengerti bahwa sekarang adalah kesempatan bagus untuk bertindak. Selama mereka mengganggu pertarungan antara Xiao Yan dan 3.000 api yang membakar, keduanya akan menderita serangan balik, membunuh dua burung dengan satu batu. Kamu akan menghentikannya. Aku akan menyerang. Mu Gu mengatupkan giginya dan berteriak saat kilatan melintas di matanya. Do Uzun berpakaian hitam itu, yang bertarung sengit dengan Qiu Ling, ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan kasar. Tidak ada cukup waktu. Mereka hanya bisa mundur jika mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mu Gu segera terbang. Ekspresi Qiu Ling tenggelam saat melihat Mu Gu berusaha melarikan diri dari pertempuran. Dia baru saja akan mengejar ketika Do Uzun yang agak lelah melepaskan serangan balik yang sangat gila, menarik fokus Qiu Ling kembali ke pertempuran. Cao Ying, hentikan dia! Ekspresi Qiu Ling berubah setelah ditunda oleh Do Uzun berpakaian hitam, yang menggunakan semua usahanya. Cao Ying dan yang lainnya buru-buru mengangguk saat mendengar teriakannya. Tubuh mereka baru saja bergerak ketika dua ahli dari Aula Jiwa, yang masuk 10 besar bersama dengan Mu Gu, bergegas dan memblokir mereka bertiga. Pada saat ini, semua orang telah tertunda. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan mata mereka saat Mu Gu dengan cepat menerkam ke arah Xiao Yan dan 3.000 api yang membakar. Ceka-ceka, Xiao Yan, kamu telah menciptakan peluang besar untukku yang lama. Senyuman ganas melintas di mata Mu Gu saat dia melihat Xiao Yan dan 3.000 api yang membakar dari jarak dekat. Api biru tua melonjak keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membanting keras ke arah atas kepala Xiao Yan. Ledakan! Tepat ketika Mu Gu hendak menyerang, kekuatan yang luar biasa besar dan kuat tiba-tiba memotong udara dan dengan keras menabrak dada Mu Gu. Pukulan berat yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah Mu Gu menjadi pucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Segera, kejutan melonjak ke matanya saat dia dengan tajam berteriak, "Xuan Kongzi!" Aula Jiwa benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Ini sebenarnya telah mengirim begitu banyak ahli kali ini. Suara tajam Mu Gu baru saja terdengar ketika suara tua sedingin es perlahan bergema melalui ruang kosong.
Riak kecil muncul di dalam ruang itu sendiri ketika suara tua itu terdengar. Segera, sesosok perlahan muncul. Penundaan di luar telah gagal. Mata Myugu tiba-tiba menyusut saat melihat bahwa itu memang Xuan Kongzi. Dia mengatupkan giginya dan segera berteriak. Sejak Xuan Kongzi muncul, mereka benar-benar tanpa harapan. Tangisan itu baru saja terdengar ketika Myugu dengan cepat mengeluarkan piring giok berwarna perak dari cincin penyimpanannya. Dia menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan spasial yang agung melonjak keluar dan retakan spasial hitam gelap muncul. Xuan Kongzi baru saja muncul ketika 3 douzun yang tersisa dari ekspresi aula jiwa berubah drastis. Tidak perlu pengingat Myugu. Piring giok mereka muncul, dan beberapa celah spasial dengan cepat muncul ketika mereka rusak. Karena kamu telah datang, tinggalkan beberapa souvenir. Senyum dingin segera melintas di wajah Xuan Kongzi saat dia menyaksikan 4 douzun aula jiwa dengan cepat berlari. Dia mengepalkan tinjunya dan menabrak mereka berempat di seberang ruang. Pukulannya menembus ruang. Saat ruang di sekitar tinjunya hancur, 4 jejak tinju yang luar biasa menakutkan dan tak terlihat menembus ruang itu sendiri. Mereka mendarat di dada keempat orang itu setelah muncul dari arah yang sangat aneh. Segera, suara tulang retak muncul. 4 busa darah merah cerah dimuntahkan dari mulut mereka bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur. Setelah itu, tubuh mereka diluncurkan ke celah-celah spasial, menggunakan kekuatan mengerikan pada tinju untuk menghilang. 4 douzun dikalahkan dengan pukulan. Kekuatan ini memang layak menjadi salah satu dari 3 kepala besar menara pil. Xuan Kongzi telah menakuti 4 douzun dari aula jiwa setelah hanya menunjukkan wajahnya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu mungkin untuk melihat naga ungu yang sangat besar membengkak pada saat ini. Api ungu hitam itu seperti gunung berapi yang terus meletus. 3.000 api yang membakar akan meletus. Bahkan dengan ketenangan Xuan Kongzi, dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menghirup udara saat dia melihat tubuh yang membengkak dengan cepat. Tubuh besar dari 3.000 api yang membakar di wilayah bintang dengan cepat membengkak. Banyak api ungu hitam setinggi 1.000 kaki melonjak ke segala arah dari bawah sisik naga. Dalam sekejap mata, mereka menyapu sebagian ruang kosong. Apalagi dari kelihatannya, letusan masih jauh dari selesai. Letusan api skala besar ini bahkan menyebabkan ekspresi Xuan Kongzi sedikit berubah. Dia merasakan bahwa 3.000 api yang membakar tampaknya telah melepaskan semua api yang telah diserap selama bertahun-tahun pada saat ini. Apa yang terjadi? Mata Xuan Kongzi berkedip. Dia tiba-tiba berbalik ke tempat Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bahwa dia dan 3.000 api yang membakar telah turun ke dalam keheningan. Sesaat kemudian, Xuan Kongzi sepertinya mengerti sesuatu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat dia berseru dengan suara yang dalam, "Ini adalah pertempuran jiwa. Orang ini benar-benar terlalu berani." Ledakan. Sebagian tubuh milik naga besar itu meledak sementara Xuan Kongzi merenung. Gelombang api ungu hitam yang luar biasa menakutkan menyapu seperti kilat. Suhu yang membakar langit menyebabkan interior wilayah bintang menjadi lautan api. Laut api ungu hitam terbelah saat mencapai radius 10 kaki di sekitar tubuh Xiao Yan dan api esensi 3.000 api yang membakar. Itu meninggalkan area bebas api di tempat itu sebelum bergegas ke kejauhan. "Qiuling, bawa mereka dan pergi dulu." Ekspresi Xuan Kongzi menjadi jauh lebih serius saat dia merasakan suhu yang mengerikan di wilayah bintang. 3.000 api yang membakar telah menyerap api bertahun-tahun. Kekuatan yang dilepaskannya membingungkan. Bahkan dia tidak berani tinggal di tempat seperti ini terlalu lama. Terlepas dari seberapa kuat douki seseorang, akan sangat sulit untuk melindungi terhadap suhu 3.000 api yang membakar. Qiuling menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius saat mendengar perintah Xuan Kongzi. Dia melambaikan lengan bajunya pada trio Cao Ying, dan angin sepoi-sepoi mengangkat mereka bertiga sebelum dengan cepat bergegas mereka ke arah pintu keluar wilayah bintang. "Guru, masih ada Xiao Yan." Cao Ying, yang ditarik dengan paksa, buru-buru berteriak. Xuan Kongzi mengerutkan kening. Fokusnya pada Xiao Yan, yang berada di dalam api ungu hitam.
Api di sekitarnya tampak berhati-hati dan tidak melonjak ke arahnya. Namun, jika seseorang tetap berada di tempat ini terlalu lama, suhunya cukup tinggi sehingga seorang elit Douzun tidak akan bisa bertahan lama. Aku harus dengan paksa membawanya pergi. Xuan Kongzi akhirnya mengatupkan giginya setelah hatinya ragu-ragu sejenak. Meskipun melanggar kondisi Xiao Yan akan menyebabkan dia terluka, tidak ada pilihan lain. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak akan bisa bertahan lama melawan suhu pembakaran seperti itu. Tubuh Xuan Kongzi bergerak sementara pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia bergegas menuju Xiao Yan. Dia muncul di atas Xiao Yan, dan dia baru saja akan bertindak saat cahaya keemasan melesat. Itu dengan kejam menghancurkan kepalanya. Serangan mendadak ini menyebabkan Xuan Kongzi merajut alisnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan sosok cahaya keemasan. Setelah itu, dia memaksa kembali sosok itu. Dia melirik dan melihat sosok itu adalah boneka yang telah membantu Xiao Yan menerima banyak pil petir. Brengsek! Melihat situasinya, jelas bahwa boneka iblis langit telah memperlakukannya sebagai musuh. Dengan perintah Xiao Yan, kecerdasan rendah dari boneka iblis langit hanya tahu bagaimana dengan keras kepala melaksanakan tugasnya melindungi Xiao Yan. Setiap tindakan yang akan membahayakan Xiao Yan akan dipandang sebagai tindakan musuh. Meskipun boneka iblis langit tidak dapat memblokir Xuan Kongzi, serangan sebelumnya telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan terakhirnya karena tubuh naga besar telah memancarkan ledakan lain pada saat ini. Bagian tubuh naga meledak, dan api ungu hitam yang menakutkan segera menyapu Xuan Kongzi dari segala arah, seperti raungan naga. Mata Xuan Kongzi terjalin erat saat merasakan betapa menakutkannya lautan api itu. Matanya ragu-ragu saat dia melirik Xiao Yan di bawah. Jika dia pergi pada saat ini, kemungkinan Xiao Yan akan berakhir sekarat. Kenapa kamu tidak pergi dengan cepat? Anda hanya akan menunggu kematian Anda jika Anda tinggal. Orang kecil itu terlihat agak aneh. Kemungkinan tidak ada hal yang tidak diinginkan akan terjadi padanya. Iblis tua Qinghua tidak dapat menahan suhu tinggi sementara Xuan Kongzi ragu-ragu. Tubuhnya buru-buru bergegas pergi untuk keluar dari wilayah bintang. Dia tidak lupa mendesak Xuan Kongzi untuk pergi ketika dia melewatinya. Segera setelah kata-kata iblis tua Qinghua terdengar, nyala api berwarna hijau giok tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan, seperti penutup. Perlahan menyebar dan secara kebetulan melilitnya. Api surgawi ya. Xuan Kongzi hanya santai saat melihat ini. Dia melirik api ungu hitam. Itu bergemuruh saat menyapu sambil menemani garis api yang membentang tanpa henti. Akhirnya, dia berhenti ragu-ragu. Dari kelihatannya, Xiao Yan jelas punya rencananya sendiri. Xuan Kongzi merasa sedikit diyakinkan. Paling tidak, Xiao Yan tidak tampak seperti seseorang yang sembrono sementara Xuan Kongzi mengamatinya. Anak kecil, karena kamu bersikeras memilih ini, kamu hanya bisa mencari berkahmu sendiri. Xuan Kongzi dengan lembut menghela nafas. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan bergegas ke pintu keluar wilayah bintang. Tubuhnya berkedip beberapa kali saat dia melirik dua ahli dari aula jiwa yang berhasil masuk 10 besar. Kedua orang ini tidak memiliki piring giok spasial yang berharga seperti Myugu dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa diam-diam melarikan diri untuk hidup mereka. Karena kekacauan yang telah diciptakan oleh aula jiwa, Xuan Kongzi dipenuhi dengan kemarahan. Dia melihat kedua orang ini menyelinap dan segera mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan agung melonjak keluar. Itu melilit mereka berdua sebelum melemparkan mereka ke lautan api ungu hitam. Para ahli aula jiwa yang tidak beruntung baru saja jatuh ke lautan api ketika mereka mengeluarkan tangisan yang tajam dan menyedihkan. Douqi di dalam tubuh mereka meletus dengan sekuat tenaga. Namun, dalam 10 detik, Douqi benar-benar ditelan oleh api. Tubuh mereka berdua berubah menjadi abu yang tersebar dalam sekejap mata. Betapa kejamnya! Setan tua Qinghua segera mengangkat ibu jarinya ke Xuan Kongzi saat melihat apa yang dia lakukan. Namun, setelah kata-katanya baru saja terdengar, dia merasakan panas yang membara di sekujur tubuhnya.
Dia segera menjerit aneh dan tidak lagi berani menunda lebih lama lagi. Dia keluar semua dan menembak ke pintu keluar wilayah bintang. Xuan Kongzi menoleh dan melihat lautan api ungu hitam yang telah menyebar ke seluruh wilayah bintang. Cahaya melingkar berwarna hijau beriak seperti daun pohon di laut besar. Tidak ada yang tahu kapan itu akan tenggelam. Anak kecil, apapun yang terjadi selanjutnya akan tergantung pada keberuntunganmu. Xuan Kongzi menghela nafas dalam hatinya. Dia melihat garis api terus-menerus yang melonjak. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke pintu keluar wilayah bintang. Setelah sekejap, dia melarikan diri darinya. Setelah orang terakhir melarikan diri dari wilayah bintang, wilayah itu menjadi sunyi senyap. Api ungu hitam menyebar ke setiap bagian wilayah bintang seperti lautan api. Suhu yang mengerikan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Saat ini, adalah mungkin untuk melihat beberapa puing-puing di dalam kota pil suci. Jelas, tempat ini telah mengalami pertempuran besar sebelumnya. Pintu spasial perak berfluktuasi di langit di atas menara pil. Segera, banyak sosok manusia melarikan diri dengan menyedihkan darinya. Bahkan ada api panas, ungu hitam menyembur keluar pintu, menyebabkan mereka yang menonton merasa tercengang. Tutup wilayah bintang. Tubuh Xuan Kongzi melintas, dan dia melompat dari pintu spasial besar. Matanya melirik ke dalamnya, hanya untuk melihat lautan api ungu hitam dengan cepat bergerak mendekat. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak. Xuan Yi dan Tian Laizi di sampingnya terkejut ketika mereka mendengar teriakannya. Namun, setelah melihat ekspresi serius di wajahnya, mereka tidak berhasil mengatakan apa-apa lagi. Segel tangan mereka berubah dan gelombang riak spasial meletus. Pintu perak besar itu dengan cepat menghilang. Ledakan! Gelombang api ungu hitam menyembur keluar ketika pintu spasial perak akan menghilang. Itu membakar beberapa ahli dari menara pil sampai mereka mundur. Tangisan menyedihkan dipancarkan dari mulut mereka. Apa yang terjadi? Xuan Yi dan kepala besar lainnya buru-buru bertanya. Ekspresi mereka telah berubah ketika mereka menyaksikan adegan ini. Tubuh 3000 api yang membakar meledak dan semua api yang telah diserap selama bertahun-tahun tersebar. Saat ini, wilayah bintang kemungkinan adalah lautan api. Kita perlu memperkuat segel. Jika tidak, jika wilayah bintang pecah, kota pil suci akan hampir seketika dimusnahkan. Xuan Kongzi menjawab dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Xuan Yi dan Tian Laizi berubah setelah mendengar penjelasannya. 3000 api yang membakar telah menyerap kekuatan bintang-bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk tubuh yang sangat besar. Sekarang setelah benar-benar meletus, kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan mereka harus mencari perlindungan sementara. Benar, di mana Xiao Yan? Mata Xuan Yi menyapu sebelum tiba-tiba bertanya. Xuan Kongzi ragu sejenak sebelum menjawab, dia masih di wilayah bintang. Apa? Mengapa Anda tidak membawanya keluar? Ekspresi Xuan Yi berubah drastis saat dia berteriak dengan marah. Dia terlibat dalam pertempuran jiwa dengan api esensi dari 3000 api yang membakar. Jelas, dia bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk memperbaikinya. Jika saya dengan paksa menariknya pergi, saya mungkin akan menyebabkan dia sangat terluka. Xuan Kongzi menghela nafas. Menyebabkan dia terluka lebih baik daripada mati di dalam. Wajah Xuan Yi menunjukkan kemarahannya. Xiao Yan adalah murid Yao Chen. Jika Yao Chen melarikan diri dari penangkaran di masa depan dan mengetahui bahwa Xiao Yan telah meninggal di wilayah bintang Menara Pil, kemungkinan Yao Chen tidak akan lagi berinteraksi dengan Menara Pil mengingat karakternya. Dia bahkan mungkin datang dan mencari keadilan dalam kemarahannya. Tidak perlu bagimu untuk menjadi cemas ini. Meskipun Xiao Yan terlibat dalam pertempuran jiwa, dia masih bisa merasakan perubahan dunia luar. Karena dia tidak memilih untuk mundur, kemungkinan dia punya rencananya sendiri. Dia bukan orang yang sembrono. Tian Laizi di sampingnya menghibur. Xuan Kongzi tertawa pahit dan berkata, tenang, anak kecil itu memiliki beberapa api surgawi. Bahkan jika 3000 api yang membakar benar-benar meletus, itu tidak akan dapat melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Kami akan masuk dan membawanya keluar begitu wilayah bintang menjadi sedikit lebih tenang.
Mudah-mudahan kita tidak akan melihat tumpukan abu ketika kita masuk pada waktu itu. Bukannya Anda tidak mengerti karakter Yao Chen. Apa yang tidak bisa dia lakukan ketika dia marah? Xuan Yi melihat ke tempat di mana wilayah bintang telah ditutup. Dia akhirnya melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan ke Menara Pil dengan sedikit amarah. Xuan Kongzi dan Tian Laizi hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka melihat kemarahannya.